organisasi independen, bukan, gitu ya. Jadi bukan organisasi independen maunya sendiri, bukan. Ada organisasi sekolah di situ, dan sekolah pun harus tahu apa yang dilakukan oleh OSIS. Gitu ya. Jadi dipegang nih, betul-betul dipegang. Jangan sampai ini kemudian kalian salah arah. Begitu teman-teman ya. Semangat dan teruslah berkarya dalam organisasi ini. Jangan sampai berhenti sampai di sini dulu. Kalian terus menerus terus diasah terus, asah terus, asah terus. Kenapa demikian? Karena dengan adanya kalian berorganisasi, manfaatnya kalian akan rasakan kelak. Bukan hari ini. Mungkin hari ini pun ada yang sudah merasakan. Tapi next yang akan datang, 5 tahun yang akan datang, kalian akan merasakan bagaimana indahnya kalian berorganisasi. Di depan masyarakat, di instansi apapun, kalau kalian sudah terbiasa berorganisasi, maka kalian akan mudah dalam menjalankan roda organisasi tersebut. Lebih semangat lagi, selamat kepada pengurus yang sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengadakan acara ini. Mudah-mudahan kalian semua menjadi bibit-bibit unggul untuk kemajuan negara Republik Indonesia ini. Ya, bagian terkecil adalah kalian berusaha di wilayah OSIS ini. Next time, kelak yang akan datang, negara ini adalah di bawah tangan-tangan kalian. Kalianlah yang akan maju untuk mengurus negara ini. Mudah-mudahan dengan adanya kalian berorganisasi, Allah semakin kuatkan ikatan kalian, dan kita semuanya diberikan semangat oleh Allah terus berjuang di jalan dakwah untuk li'ilai kalimatillah, apapun itu kendaraannya. Mudah-mudahan Allah ridhoi dan selamat, kemudian semangat terus. Dan kepada pengurus, calon-calon pengurus baru, ya, semangat, tetapkan visi misi kalian, dan berusahalah untuk menepati apa yang sudah kalian canangkan dan apa yang sudah kalian rencanakan. Semoga berhasil, semoga sukses. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Mamun atas sambutannya. Selanjutnya akan ada pembacaan tata tertib sidang luar biasa oleh pemimpin sidang kita atas nama Ikhwan Bagus Nanda. Kepada Nanda, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang luar biasa OSIS SMA IT Taufik Kota Bogor, debat dan pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS periode 2022-2023 dengan resmi dibuka. Selanjutnya akan saya bacakan tata tertib sidang luar biasa OSIS SMA IT Taufik Kota Bogor, debat dan pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS periode 2022-2023. 1. Peserta sidang wajib mengikuti sidang luar biasa dari awal hingga akhir dengan tertib. Setuju? Setuju. 2. Peserta sidang diperbolehkan makan dan minum selama tidak mengganggu jalannya persidangan. Setuju? Setuju. 3. Peserta sidang dilarang berbuat kekacauan atau mengganggu jalannya proses persidangan berlangsung. Setuju? Setuju. 4. Jika mengganggu jalannya sidang, maka akan mendapatkan teguran berupa: teguran pertama, berupa teguran lisan. Teguran kedua, dan sanksi hak bicara dicabut selama 1 jam. Teguran ketiga dan sanksi berupa dikeluarkan dari ruang sidang. Setuju? Setuju. 5. Peserta sidang dilarang meninggalkan ruang sidang tanpa seizin pimpinan sidang. Setuju? Setuju. 6. Peserta sidang apabila ingin bertanya, harap melakukan raise hand terlebih dahulu atau dengan langsung open mic dengan mengatakan interupsi dan dapat berbicara jika diizinkan. Setuju? Setuju. 7. Aturan lain yang tidak diatur dalam persidangan dapat disepakati saat sidang berlangsung. Setuju? Setuju. Terima kasih kepada Nanda atas pembacaan tata tertibnya. Setelah pembacaan tata tertib, agenda selanjutnya akan ada pemaparan visi misi dan program kerja unggulan dari para masing-masing paslon.
Baik. Agenda pemaparan visi, misi, dan program kerja unggulan dari masing-masing paslon dengan resmi kami buka. Pertama, kepada paslon nomor 1, atas nama Darel Izaki dan Kumara Pudansyah, kami berikan waktu 5 menit. Waktu 5 menit, kami buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Puji warahmatullahi syukur, wabarakatuh. puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah merahmati kita di siang hari ini agar kita semua bisa mengikuti kegiatan debat Cakatos dan Cawaketos pada hari ini. Guru-guru dan kakak-kakak yang saya hormati dan teman-teman yang saya hargai, izinkan saya memperkenalkan diri saya dan partner saya. Nama lengkap saya Muhammad Darel Izaki Adam, dipanggil Darel. Saya lahir di Bogor, tanggal 27 Mei 2006. Saya tinggal di Bukit Cimanggu City, Blok T5, nomor 35. Jabatan yang saya inginkan adalah Ketua OSIS. Ya, nama lengkap teman saya, Kumara Pudansyah, biasa dipanggil Kumara atau Pudan. Dia lahir di Bogor, 18 September 2005. Dia tinggal di Jalan Yasmin Raya, nomor 35. Jabatan yang diinginkan adalah jabatan yang diinginkan adalah Wakil Ketua OSIS SMIT Atofik. Ya, visi saya menjadikan OSIS sebagai wadah bagi aspirasi dan kreativitas siswa-siswi SMIT Atofik dalam meningkatkan IMTAK dan IPTEK berakhlak mulia, disiplin, kreatif, dan peduli dengan lingkungan. Misi saya yang pertama ada mengembangkan potensi yang dimiliki siswa atau siswi SMIT dengan cara menjaring minat dan bakat dari siswa-siswi dan membuat program-program yang bisa mengembangkan minat dan bakat tersebut. Yang kedua, ada memperingati Hari Besar Islam dengan program-program yang positif, sehingga siswa-siswi dapat meneladani dan menerapkan nilai-nilai Islami dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, memperkuat sikap disiplin dan bertanggung jawab siswa-siswi dengan program-program kedisiplinan. Yang keempat, menumbuhkan jiwa peduli lingkungan atau jiwa sosial yang tinggi dengan program-program sosial dan peduli lingkungan. Contohnya seperti Atofik Peduli. Yang kelima, menumbuhkan jiwa kreatif dan jiwa entrepreneur dengan program-program kewirausahaan. Yang keenam, pembinaan teknologi informasi dan komunikasi. Dan yang terakhir adalah melanjutkan dan menyempurnakan program-program OSIS sebelumnya yang sudah berjalan dengan baik, seperti Atofik Islamic Fair. Oke, program kerja unggulan saya memiliki 2 program kerja unggulan. Yang pertama ada Islamic Youth Camp, dan yang kedua ada English Day. Dimulai dari Islamic Youth Camp. Islamic Youth Camp adalah nama offline, jika kegiatan tersebut offline. Dan Islamic Youth Event adalah nama untuk kegiatan tersebut bila dilaksanakan secara online atau daring. Oke, Islamic Youth Camp itu apa sih? Islamic Youth Camp itu adalah camp seluruh sekolah Islam di Jawa Barat dan akan mengundang banyak sekolah Islam di sekitar Jawa Barat untuk mengikuti event ini. Untuk waktu dan tempat pelaksanaan program ini akan menyesuaikan kondisi seiring berjalannya waktu. Berikut ini isi perlombaan yang ada di dalam event tersebut. Yang pertama ada lomba Islamic Short Movie, yang kedua ada fotografi kontes, yang ketiga ada storytelling, yang keempat ada melukis atau karya seni, yang kelima ada MC kontes, dan yang terakhir ada cinematic kontes. Yang kedua, English Day. Oke, English Day itu seperti akan ada 1 hari dalam seminggu. Siswa maupun guru SMIT Atofik harus menggunakan bahasa Inggris dalam berkomunikasi di sekolah. Dan saya akan bekerja sama dengan guru-guru untuk membantu saya melaksanakan dan menyukseskan program-program ini. Oke, lanjut, Pudan. Oke, dari Komisi Disiplin ini udah masuk ke program kabinet. Kita punya 2 program, yaitu Pramuka dan Paskibraka. Lanjut. Oke, dari Departemen Minat dan Bakat. Nah, tujuan program ini adalah untuk tempat para siswa menyalurkan aspirasi dan minat bakatnya agar mendapat pembinaan untuk mengembangkan minat dan bakat yang dimiliki siswa-siswi tersebut. Nah, berikut contoh-contohnya. Yang pertama ada kaligrafi, yang kedua ada debat, yang ketiga ada softball, yang keempat ada futsal,
yang kelima ada basketball, yang keenam ada videografi, yang ketujuh ada programming, yang kedelapan ada science club, yang kesembilan ada MC, yang kesepuluh ada desain grafis, dan yang terakhir ada fotografi. Departemen Islam dan Lingkungan Hidup atau DISLAN. Ya, contoh program di sini adalah Ataufik Peduli. Departemen Fundraising and Relationship atau DeFunder. Ya, contoh program di sini ada Market Day. Departemen Media Informasi. Ya, tujuan Departemen Media Interupsi, Informasi waktu 5 menit telah habis. Oke. Terima kasih. Baik, karena waktu 5 menit telah habis, maka dari itu waktu 5 menit kami cabut. Terima kasih kepada paslon 1 yang telah memaparkan visi misi dan program unggulannya. Selanjutnya kepada paslon nomor urut 2 atas nama Taufik Bahrul dan Hanaru Romelo. Untuk paslon 2, kami berikan waktu 5 menit. Waktu 5 menit kami buka. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Barul Ulum Liana, saya dari kelas kedua dan rekan saya. Saya Hanaru Romel Kenanda dari kelas 10 IPA 2. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kami memberanikan diri untuk mencalonkan diri sebagai ketua dan wakil ketua OSIS. Dan untuk itu kami sudah menyiapkan visi, misi, dan program untuk bersama-sama seluruh siswa-siswi SMIT-AT untuk memajukan OSIS kita tercinta. Sebelumnya kami ingin menyampaikan bahwa dalam proses pemilihan ketua OSIS, ini bukanlah kompetisi untuk menang-menangan, tapi lebih untuk bersama mencari yang terbaik untuk OSIS kita yang tercinta. Sehingga siapapun nantinya yang terpilih, kita akan tetap bersama untuk mengembangkan OSIS kita tercinta ini. Karena kami yakin baik dari kami maupun dari paslon 1 sama-sama punya tujuan yang sama, yaitu membawa OSIS kita lebih maju. Berikut ini untuk visi kami ada menjadikan OSIS SMA AT sebagai organisasi wadah bagi siswa-siswi untuk berprestasi, kompetitif, dan berakhlakul karimah. Untuk misi kami ada mengoptimalkan potensi dan kreativitas siswa-siswi untuk berprestasi melalui kegiatan keorganisasian, ekstrakurikuler, dan kegiatan kerohanian. Selanjutnya ada program kerja unggulan, ada seminar, juga ada perlombaan. Untuk seminar ada pembicara ahli juga dari alumni yang sudah sukses berkarir dalam profesi tertentu. Untuk perlombaan kami juga diisi dengan beragam lomba seperti lomba podcast, debat menggambar nuansa tanah air, dan sebagainya. Untuk program kerja detail lainnya akan dibacakan oleh rekan saya, Hanaru. Nah, tadi kan program unggulan kita ada 2 nih. Salah satunya itu program kerja seminar. Kira-kira kenapa sih program kerja seminar ini kita pilih jadi program unggulan? Karena program kerja seminar menurut saya kita bisa mendapat wawasan dan juga pencerahan untuk kita semua untuk lanjut ke jenjang berikutnya. Isi program kerja seminar di antara lain ada prospek karir, strategi investasi, bedah buku, dan juga masih banyak lagi program kerja seminar. Di antaranya adalah motivasi untuk persiapan ujian nasional dan juga seminar tujuan kampus yang ingin ditujui yang ada di tanah air maupun di luar negeri, dan juga seminar mengenai mental health. Selanjutnya, nah terus program unggulan kita yang kedua yaitu program kerja di sekolah.
slide yang sebelumnya. Mohon maaf. Nah, yang setelah ini. Nah, terus ada program unggulan kita yang kedua, yaitu program kerja perlombaan. Program kerja perlombaan yang akan kita nanti tawarkan ke teman-teman, yaitu perlombaan yang akan kita bangun nantinya adalah perlombaan-perlombaan yang akan membawa dan memperkenalkan kesenian dan juga kebudayaan dari Indonesia. Siswa-siswi di sekolah kita juga akan memiliki kesempatan untuk menyalurkan bakat-bakat mereka dan juga mendorong potensi-potensi mereka dengan adanya kegiatan perlombaan ini. Dan juga kegiatan ini juga bisa menjadi sarana silaturahmi antara siswa dan siswi. Isi program kerja perlombaan kita diantaranya ada lomba podcast, lomba pidato, debat, menggambar, dan juga yang lain ada lomba short movie, lomba plating makanan, lomba melukis dan menggambar digital maupun tradisional, dan juga lomba OOTD atau OOTD. Dan juga tidak kecil loh kemungkinannya kalau kita bakal ada lomba sport. Lalu selanjutnya. Interupsi. Waktu 5 menit telah habis. Terima kasih, Kak. Baik, karena waktu 5 menit telah habis, waktu 5 menit kami cabut. Terima kasih kepada kedua paslon yang telah memaparkan visi, misi, dan program unggulan kerja masing-masing. Maka dari itu, agenda pemaparan visi, misi, dan program kerja unggulan dengan resmi kami tutup. Terima kasih. Selanjutnya akan ada agenda adu argumen di antara paslon. Di agenda ini, para paslon akan saling mempertanyakan mengenai visi mereka, misi mereka, beserta program kerja satu sama lain. Baik, agenda adu argumen di antara kedua paslon, kami berikan waktu selama 20 menit. Waktu 20 menit kami buka. Silakan kepada para paslon untuk saling bertanya. Saya dari paslon 2 ingin bertanya kepada paslon 1. Interupsi. Untuk Islamic Youth Camp, saya yakin ini akan membutuhkan dana yang besar. Kira-kira dari mana dana? Oh ya, dana dari acara ini akan didatangkan dari sponsor, bisa berjualan, dan juga mungkin sedang berjalan itu akan ada ide-ide kreatif lagi untuk mencari dana tersebut. Berarti sponsornya dari mana ya kira-kira ya, sponsornya? Untuk sponsor, kami bakalan minta sponsor ke perusahaan-perusahaan yang bisa dibilang kecil menengah. Jadi mungkin akan kita coba untuk mencari sponsor ke perusahaan-perusahaan besar, perusahaan-perusahaan kecil, dengan alasan yang jelas tentunya. Terus kira-kira jualannya tuh jualan apa? Kan juga butuh modal buat jualan. Izin menjawab. Jadi untuk jualan, kita bisa menjual dengan awal-awal itu barang-barang yang kiranya mudah, seperti makanan atau mungkin seperti barang-barang yang sekarang sedang hype, seperti kemarin itu mainan atau apa gitu yang saat kita sudah tidak pakai lagi, itu kita bisa gunakan untuk berjualan. Oke, makasih. Oke, saya interupsi, izin bertanya. Bisa sebutkan ada program-program apa saja tadi yang ada di paslon 2? Program, silakan Alfred mau berbicara. Oke, saya menjawab ya.
Program kerja kita pertama yang unggulan tadi ada dua, yaitu program kerja seminar dan juga perlombaan-perlombaan. Dan juga kalau program kerja yang dari sekolah, antara lain tuh ada eh, kerja bakti sosial, ada Jumat berbagi, juga ada sumbangan bencana. Sorry, tadi ada apa aja? Kalau yang program kerja unggulan kita, ada seminar dan juga ada perlombaan-perlombaan kegiatan dari sekolah. Kalau program kerja yang bakal nanti dari sekolah itu Jumat berbagi, bakti sosial, dan juga ada sumbangan bencana. Oke. Kalau untuk perlombaan-perlombaan itu meliputi perlombaan apa saja itu? Perlombaan-perlombaan yang akan nanti, maaf, perlombaan yang mungkin nanti akan dibangun, mungkin ada lomba debat, LCC atau lomba cerdas cermat, ada melukis dan menggambar digital dan juga tradisional, ada short movie, mungkin ada podcast juga, ada plating makanan, dan masih banyak lagi lomba-lomba yang nanti akan dibangun berdasarkan minat dan bakat dari teman-teman di sekolah. Oh, oke. Oh iya, untuk lomba plating makanan itu tujuannya apa? Sama rangkaian ininya gimana tuh? Rangkaian kegiatannya? Kalau plating makanan tujuannya untuk lebih memperkenalkan makanan-makanan dari khas Nusantara mungkin ya. Karena kan mungkin masih banyak lagi makanan-makanan khas Indonesia yang belum banyak dikenal oleh bahkan kita sendiri warga Indonesia. Jadi bisa menunjukkan dan memperkenalkan makanan-makanan khas Indonesia dan juga bisa mengasah kreativitas juga kan plating makanan. Oke, terima kasih. Izin bertanya lagi tentang sponsor tadi. Untuk timbal balik apa yang diberikan dari kita kepada pihak sponsor? Sorry. Kenapa? Untuk maaf, timbal balik apa yang diberikan dari kita untuk modal kepada pihak sponsor? Kembali. Jadi manfaat untuk dianya? Ya, Apa? iya, benar. Ngasih sponsor. Oke, untuk manfaat ke kitanya, dengan kita menaruh logonya, atau dengan kita menaruh logo perusahaannya, itu kan pasti akan dikenal banyak orang dong. Seperti contoh KFC, kita ambil brand tersebut. KFC, kita minta sponsor kepada KFC. Oke, saya meminta modal untuk ini. Tapi nanti saya logo KFC ini akan saya pajang di poster-poster tentang misalnya lomba seperti Atif, seperti lomba-lomba perlombaan, ya seperti. Baik, ini cukup bagus. Tapi kalau kami akan ambil sponsor dari bimbel-bimbel. Sorry gimana? Sorry, putus-putus nih. Udah kasih pertanyaan lagi aja. Interupsi, izin bertanya. Tadi kan ada program seminar ya. Seminarnya itu meliputi apa aja tuh, kalau boleh tahu? Acara isi seminarnya nanti bakal ada seminar apa aja. Oke. Seminarnya itu meliputi kelas 10, kelas 11, kelas 12 atau semuanya? Sama manfaatnya tuh apa? Ngaruh atau enggak tuh? Nah, kalau misalnya seminar tuh mungkin kelas 10, 11, 12, tapi karena kelas 12
akan fokus ke kampus ya mungkin. Jadi itu mungkin sangat disarankan karena nanti isi seminarnya tuh ada seminar untuk motivasi untuk ujian nasional juga, ada seminar prospek karir buat jenjang berikutnya, juga ada seminar tentang mental health karena kesehatan mental remaja sekarang kan mungkin sedikit rumit dan juga sangat perlu diperhatikan. Karena selain kita mempersiapkan untuk pekerjaan apa yang akan kita ambil di masa depan, kita juga harus mempersiapkan mental kita untuk mengikuti pekerjaan tersebut. Jadi seminarnya itu ada banyak banget. Selain mempersiapkan untuk ke depannya, tapi untuk mempersiapkan untuk diri sendiri juga. Oke, terima kasih. Interupsi, saya mau bertanya juga soal seminar. Jadi tadi dikatakan kalau seminarnya itu akan diisi oleh pembicara dari luar. Nah, sekarang saya mau bertanya, itu kira-kira kalian menghubungi mereka itu gimana caranya, dan kalau misalkan ada mereka berhalangan seperti ya tidak mau menghadirinya, mungkin ada beberapa alasan, apakah kalian punya cara lain? Kalau untuk mengisi acara seminar, mungkin kan kita bisa menawarkan karena mereka kan berarti adalah pembicara yang sudah memiliki banyak pengalaman, jadi mungkin boleh banget untuk di-share kan ke teman-teman sekalian untuk bisa menjadi manfaat juga dan pencerahan untuk kita. Dan kalau misalnya mereka ada berhalangan hadir atau memang ada banyak pekerjaan, mungkin itu kita tidak bisa memaksakan juga. Jadi kalau misalnya tidak bisa dan berhalangan, kita tidak apa-apa seminar ganti pembicara, mungkin pembicaranya mungkin memiliki banyak aktivitas yang lebih penting. Oke, jadi sekarang kalau misalkan nih ada acara, kalian bikin acara, nah ternyata mungkin acaranya itu gagal atau seperti apa, itu kalian mau gimana? Apa yang kalian lakukan untuk mengklarifikasi atau untuk menyatakan bahwa acara itu tidak jadi, atau mungkin ada cara lain gimana? Mohon maaf, pertanyaannya boleh diulangi, soalnya internet saya lagi nggak bagus. Oke, jadi kalau misalkan kalian punya acara nih, udah membuat pengumuman dan broadcast segala macam, nah tapi ternyata qadarullah acaranya itu harus dibatalkan. Nah, apa yang kalian akan lakukan? Mohon maaf, kira-kira nanti acara yang dibatalkan tuh alasannya apa ya? Berdasarkan apa? Mungkin ada berdasarkan kondisi, contohnya misalkan kita membuat acara keluar nih, tapi ternyata qadarullah ada misalkan bencana atau apa gitu, misal, atau mungkin acara yang online, contohnya misalkan acara seminar ya. Nah, tapi ternyata di hari itu ada acara mendadak lain yang ternyata lebih penting daripada itu. Gimana? Kalau misalnya acara seminar ini kan kita tawarkan juga untuk siswa-siswi, kakak dan juga mungkin juga adik-adik kelas ya. Jadi kalau misalnya memang ada keperluan yang lebih penting dan juga mendesak, misalnya ada ujian atau ada acara dari sekolah yang mungkin lebih penting, tentu saja kita akan undur atau mungkin akan kita batalkan karena prioritas kita di sini kan adalah siswa-siswi dan murid-murid dari sekolah kita juga. Jadi kita bukan cuman menawarkan acara-acara ini, tapi kita tidak hanya memprioritaskan acara-acara kita kan selain memang memiliki manfaat dan juga tujuan yang baik untuk kita semua, tapi juga itu bisa sebagai hiburan. Jadi kalau misalnya ada acara-acara yang penting dari acara-acara yang akan kita laksanakan, mungkin bisa diundur atau dibatalkan. Maaf, ingin saya tambahkan.
Ya kayak tadi emang mungkin memang gagal karena hal yang memang nggak bisa dihindari, maka cari acara pengganti atau enggak diundur. Ya itu aja sih. Oke, terima kasih. Interupsi izin bertanya. Menurut kalian seminar itu efektif nggak untuk para siswa-siswa? Kalau misalnya menurut kalian efektif, gimana tuh caranya biar efektif? Menurut kita acara seminar ini benar-benar bakalan sangat efektif banget ya, sangat bermanfaat. Apalagi kan nanti seminarnya bakal ada prospek karir juga, seminar dan juga seminar kesehatan mental. Dengan adanya seminar kesehatan mental ini bisa kita bisa meningkatkan pengetahuan pemahaman mengenai kesehatan mental dan dapat menjadi bekal untuk kehidupan kita. Dengan mengikuti seminar kesehatan mental, kamu akan lebih memahami kondisi dirimu serta orang lain di sekitar kamu juga. Jadi selain untuk kerja ke depannya, kita ini sangat bakalan ngebantu buat diri kita sendiri, manifest diri sendiri. Oke, izin menambahkan. Kan kalau seminar online, itu kelemahannya itu kita secara daring, kita nggak bisa saling melihat satu sama lain. Ada yang misalkan off-cam atau ada yang ya karena off-cam gitu ya. Nah, mungkin saat seminar, itu kita nggak tahu kan mereka ngapain. Siapa tahu ada yang ditinggalin, mereka nggak mendengarkan gitu. Nah, kira-kira menurut kalian kalau misalkan seperti itu, apakah masih akan bermanfaat? Maksudnya masih akan efektif? Izin menjawab, nanti seminar yang akan kita adakan tidak hanya memfokuskan untuk memberikan wawasan dan juga pencerahan, tapi mungkin kita akan melakukan dasar dari seminar ini bukan seperti kita menjelaskan bagaimana taktik ini dan trik-trik segala macam untuk kedepannya, tapi kita juga bisa menambahkan beberapa games dan juga hiburan-hiburan yang menarik untuk siswa-siswi. Jadi selain untuk bisa menambah wawasan, kita juga mendapat hiburan bersama-sama. Jadi tidak akan membosankan dan juga tidak terlalu formal mungkin nanti. Saya izin menambahkan, ya, misalnya acara kita yang bedah bukunya sendiri akan kita buka kuesioner untuk pemilihan bukunya, sehingga buku yang dibedah itu pilihan dari siswa atau siswi. Sehingga mereka sendiri juga akan lebih tertarik. Oh iya. Ngebuat tertarik itu apa tuh? Sorry. Hal-hal seperti apa? Tertarik itu kayak ya, materi bukunya gitu loh yang bikin menarik perhatian para siswa. Boleh saya izin bertanya lagi? Ya, silakan. Bagaimana kamu menyelesaikan masalah dengan relasi yang punya trust issue dengan kalian? Mohon maaf, gimana? Bisa diulang? Baik. Bagaimana kalian menyelesaikan masalah dengan relasi yang punya trust issue dengan kalian? Jenis masalahnya seperti apa? Maksudnya Masalah kepercayaan gitu. Oke, masalah kepercayaan. Yang pertama, kita akan meminta maaf. Oke, minta maaf itu perlu, ada suatu kewajiban. Dan yang kedua, kita harus bisa membuktikan bahwa kita ini nggak selamanya begini loh. Kita ini bisa berubah. Jadi nggak selalu, maksudnya kayak, ini orang begini nih. Cukup buktikan saja. Biarin apa mereka mau ngomong apa, terserah. Kita cukup membuktikan saja.
Ya, izin bertanya lagi. Tadi kan kalian punya program market day ya. Nah, sekarang ini kan masih zaman pandemi, masih online. Kira-kira apa yang kalian lakukan kalau misalkan market day-nya itu harus online? Dan sorry, enggak, suaranya nggak ada, Dan. Oke, saya ulang ya pertanyaannya. Kedengaran kan? Baiklah. Jadi kalian tadi kan punya program market day. Nah, kalau misalkan sampai nanti pandeminya belum berakhir dan kita belum bisa berjualan di lapangan, itu kira-kira apa yang bakal kalian lakukan? Untuk kegiatan market day mungkin karena memang situasinya juga sedang rawan, mungkin kita bakal mengganti ke kegiatan ini dengan kegiatan yang online seperti jasa kayak barang-barang thrift atau pre-love, tapi melalui Instagram maupun aplikasi-aplikasi online yang lainnya. Jadi walaupun kita berbeda cara melakukan kegiatan marketing ini, tapi tidak akan mengurangi manfaat-manfaat yang bisa kita dapatkan di kegiatan marketing. Nah, berarti kalau misalkan jualan pre-love itu semua siswa harus jualan atau gimana? Maksudnya kita kan susah kalau misalkan banyak-banyak orang kayak gitu. Kalau misalnya pre-love dan trip itu mungkin itu opsional ya, karena kan market ini banyakannya makanan-makanan dan juga usaha-usaha makanan ringan dan minuman. Jadi mungkin kayak GoFood gitu-gitu ya, nggak kayak terus usaha-usaha. Sorry, tadi untuk targetnya itu anggota OSIS saja atau seluruh siswa? Kalau acara market day ini mungkin seluruh siswa ya, tapi tidak bersifat wajib. Mungkin ini lebih ke kayak acara-acara untuk Mohon maaf interupsi. Waktu 20 menit telah habis. Baik, karena waktu 20 menit telah habis, agenda adu argumen selama 20 menit kami cabut. Terima kasih kepada kedua paslon yang telah memberi argumennya masing-masing. Dilanjut ke Aza, silakan. Baik, agenda selanjutnya yaitu sesi tanya jawab dengan peserta. Akan ada 7 termin, dimulai dari termin pertama dari kelas 10 Ikhwan, dilanjut dengan termin 2 dari kelas 10 Akhwat, dilanjut dengan termin 3 dari kelas 11 Ikhwan, dilanjut dengan termin 4 dari kelas 11 Akhwat, dilanjut dengan termin 5 dari kelas 12 Ikhwan, dilanjut dengan termin 6 dari kelas 12 Akhwat, dan yang terakhir termin 7 dari Dewan Guru. Masing-masing termin akan diberikan waktu selama 2 menit untuk bertanya, dan masing-masing paslon akan diberikan waktu 2 menit untuk menjawab. Baik. Baik, untuk termin pertama, untuk kelas 10 Ikhwan, kami berikan waktu 2 menit untuk bertanya, waktu 2 menit kami buka. Silakan kepada 10 Ikhwan. Kepada kelas 10 Ikhwan yang ingin bertanya, dipersilahkan ya. Ini mantap tuh kayak gini.
Tersisa 1 menit, dipersilakan kepada kelas 10 Ikhwan untuk bertanya. Tersisa 15 detik, kesempatan terakhir untuk bertanya, 10 Ikhwan. Baik, untuk termin pertama, untuk 10 Ikhwan waktunya habis dan tidak ada pertanyaan. Kita lanjut untuk termin kedua, kelas 10 Ahwat. Kami berikan waktu 2 menit untuk bertanya. Waktu 2 menit kami buka. Dipersilakan untuk kelas 10 Ahwat. Aku boleh nanya, Ya, silakan. untuk tim 1, bagaimana kamu menjaga dan mengembangkan program sebelumnya yang sudah sampai ke tingkat nasional? Terima kasih Mohon atas maaf, bisa pertanyaannya. diulang? Itu Ada. dipersilakan untuk kelas 10 Ahwat yang ingin bertanya lagi. Tersisa waktu 1 menit 22 detik. Kepada kelas 10 Ahwat, dipersilakan. Waktu tersisa 1 menit, dipersilakan. Oke. Untuk paslon 1, bagaimana kamu menjaga program OSIS sebelumnya yang Mohon sudah maaf, sebelumnya belum ada izin untuk berbicara. Waktu 2 menit belum habis. Saya izin bertanya. Dipersilakan. Untuk kedua paslon, kalau misalnya kalian sebagai ketua, ada anggota kalian yang susah diatur atau tidak kondusif, kalian akan bagaimana? Terima kasih, Gania, atas pertanyaannya. Waktu tersisa 1 menit, 10 detik, mohon maaf, untuk bertanya. Baik, waktu habis. Pertama, untuk kepada paslon nomor 1, sebelumnya kami waktu 2 menit sudah habis. Kepada paslon nomor 1, kami berikan waktu 2 menit untuk menjawab. Untuk pertanyaan yang nomor 1, bagaimana cara menjaga program OSIS sebelumnya yang sudah berskala nasional? Nah, jadi pertama itu kita akan pelajarin dulu kira-kira seperti apa nih program OSIS yang sudah ada itu. Nah, kemudian saat kita sudah tahu, kita akan cari nih kira-kira kekurangan dan kelebihannya apa. Nah, kalau misalkan ada suatu kekurangan, kita akan usahakan untuk memperbaiki kekurangan itu. Dan jika ada kelebihan, kita akan semaksimal mungkin berusaha untuk mempertahankan kelebihan itu gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Itu untuk pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan yang kedua, untuk kedua paslon, jika ada anggota yang susah diatur dan tidak kondusif, apa yang akan kalian lakukan? Ya, yang pasti kami akan menegur. Dan bertanya, apa alasan kamu untuk melakukan hal tersebut? Nah, jika dia merasa tidak nyaman gitu di dalam suatu lingkungan tersebut, mungkin kita akan coba ganti ke anggota yang lain.
Tapi jika dia merasa nyaman-nyaman saja, tidak ada halangan atau tidak ada gangguan, misalnya dalam satu program yang sedang dilaksanakan, dia ada di bagian ketua pelaksana mungkin, bukan ketua pelaksana, sorry, ketua ya pokoknya ada di ketua lah. Menurut saya tidak perlu dikeluarkan dikarenakan dia nyaman dengan hal tersebut. Tapi diusahakan agar tetap kondusif, kita ingatkan agar tetap kondusif, diingatkan terus, jangan sampai dikeluarkan. Karena kalau dikeluarkan berarti sama aja kita kayak Mohon maaf interupsi, merusak. waktu menjawab telah habis. Dilanjut kepada paslon nomor 2, kami berikan waktu 2 menit untuk menjawab. Dipersilakan. Jika ada anggota yang susah diatur dan tidak kondusif, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, tentu saja kita pasti akan menegur dulu terlebih dahulu, dan juga mencari tahu dulu dari diri kita sendiri apa yang salah dari cara kerja kita, apa yang salah dengan penyampaian kita kepadanya, sehingga dia tidak bisa kondusif. Nah, mungkin setelah kita berbicara baik-baik dengan hewan ini, mungkin kita akan mengubah cara kerja kita kepada mereka, dan juga kita akan bertanya ke anggota-anggota yang lain. Apakah mereka nyaman dengan cara kita bekerja sama? Jika yang lain telah sepakat ini sudah nyaman, tapi masih ada tetap yang tidak kondusif, maka kita mungkin akan membagikan tugas untuk dia dengan hal yang lebih nyaman dengannya. Jadi dia setelah itu mungkin akan lebih kondusif kerjanya. Apakah jawabannya sudah cukup? Ada teman lagi? Mungkin Taufik ada yang mau dijawab? Waktu tersisa 10 detik. Cukup. Oh, baik, cukup. Maka dari itu untuk termin 2 kami tutup. Selanjutnya kepada termin 3. Untuk 11 ikhwan, kami berikan waktu selama 2 menit untuk bertanya. Waktu 2 menit kami buka. Dipersilakan kepada sebelah kanan. Ya, saya yang bertanya. Silakan. Bagaimana cara strategi kedua paslon dalam acara kalian untuk sukses dan memiliki banyak peminat? Silakan kepada kelas 11 Ikhwan yang masih ingin bertanya. Saya ingin bertanya. Silakan Harits. Ya. Bagaimana cara kedua paslon untuk menjadikan anak SMA Taufik berakhlakul karimah dengan baik dan konsisten? Terima kasih. Waktu masih ada 25 detik.
Kak Nana, boleh dong aku mau nanya boleh? Boleh pertanyaan terakhir ya. Maaf ya, aku Fatan nggak izin on cam dulu. Aku mau nanya ke paslon 1 tadi ada yang program unggulannya itu ya English Day. Nah itu cara mengkondusifkan dan menekankan kalau hari itu untuk English Day itu gimana? Sedangkan kita sebagai orang Indonesia kadang-kadang ngapain sih pakai bahasa Inggris di sekolah, dan itu malah bagi beberapa siswa mungkin kebanyakan itu bakal lebih milih kayak apa sih males, terus jadi jarang ngomong, dan English Day juga nggak begitu kepake gitu nantinya. Itu gimana cara menekankan siswanya gitu? Baik, Untuk terima kasih kepada mengikuti agenda Fatan. Inggris. Ya, Makasih. kita tutup agenda bertanya. Selanjutnya kepada paslon nomor 2, kami berikan waktu 2 menit untuk menjawab. Waktu 2 menit dipersilakan. Strateginya agar acara yang kita jalankan sukses dan memiliki banyak minat. Pertama-tama tentu saja kita acara-acara yang akan kita gelarkan nanti, kita akan diskusikan dan juga akan kita bangun bersama-sama dengan siswa-siswi dari siswa-siswi dari sekolah kita juga. Lalu membangun acara yang akan kita gelarkan berdasarkan minat dan bakat dari siswa-siswi sekolah kita juga. Lalu kita juga akan memberikan dorongan dan ajakan kepada siswa-siswi dengan menawarkan hal-hal yang mungkin sekarang sedang update, sedang ramai diperbincangkan, tetapi kita juga tidak akan mengurangi nilai-nilai kebudayaan dan juga kesenian dan juga keislaman yang ada di sekolah kita. Jadi walaupun kita akan acara yang akan kita gelar ini bersifat persuasif, namun tetap tidak akan mengurangi nilai keislaman dan juga kebudayaan Indonesia. Dilanjut silakan. Oke, untuk kedua paslon. Mohon maaf, paslon 1 belum ada izin untuk berbicara. Paslon 2 masih ada yang ingin tambahkan? Cukup, udah cukup. Oke, cukup. Baik, waktu 2 menit untuk menjawab untuk paslon 2 telah ditutup. Selanjutnya kepada paslon nomor 1 kami beri 2 menit untuk menjawab. Waktu 2 menit dipersilakan. Oke. Udah bisa kan nih? Bagaimana strateginya agar acara yang kalian jalankan sukses dan memiliki banyak peminat? Oke. Yang pertama, kita akan membuat program ini semenarik mungkin dan sebanyak mungkin yang memiliki minat terhadap program-program ini. Ya sebenarnya contoh tadi fotografi, videografi, debat, MC kontes. Mungkin menurut saya di daerah Jawa Barat itu sangat-sangat banyak yang memiliki bakat-bakat terpendam, seperti menjadi MC, menjadi pemimpin dalam suatu organisasi pramuka. Dan menurut saya akan mengadakan lomba ini sesuai dengan banyaknya peminat di Jawa Barat ini. Dan juga saya akan membuat atau menyebarkan broadcast atau poster-poster atau flyer-flyer kreatif yang menarik tentunya. Ya, sekian. Oke, izin menjawab untuk pertanyaan kedua. Nah, ini singkat aja karena waktunya juga udah sebentar lagi ya. Jadi untuk membiasakan berakhlak nur kalimah dan untuk agar konsisten itu kita bisa dengan cara melakukan hal-hal baik yang nggak usah terlalu besar-besar amat, yang kecil-kecil aja, kayak contohnya mengucapkan salam, kemudian selalu berkata-kata baik gitu dengan semua orang agar kita terlatih sendiri gitu, agar kita terbiasa dalam hidup kita sehari-hari kita sudah seperti itu gitu. Ya, kira seperti itu untuk kedua. Izin menambahkan untuk nomor 3.
Untuk English Day, bagaimana caranya menekankan agar siswa tetap memakai bahasa Inggris? Kegiatan ini bukanlah untuk memaksa, kegiatan ini untuk membiasakan. Walaupun nantinya pasti akan ada konsekuensi yang diberikan bila siswa tersebut ketahuan tidak menggunakan bahasa Inggris. Oke, cukup. Sekian. Baik, waktu 2 menit telah habis. Selanjutnya kita beralih ke termin 4, yaitu untuk 11 ahwat. Kepada 11 ahwat kami berikan waktu 2 menit untuk bertanya. Waktu 2 menit kami buka. Silakan kepada 11 ahwat. Interupsi Kak, maaf. Izin bertanya, boleh? Silakan. Oke. Untuk kedua paslon ya, kalian kan sudah merencanakan berbagai macam program kerja ya untuk 1 tahun ke depan. Tapi belum tentu seluruh proker yang kalian rencanakan itu akan terlaksana karena waktu 1 tahun itu cukup singkat ya. Nah, menurut kalian dari masing-masing paslon, lebih baik untuk mempertahankan proker yang sudah dilaksanakan oleh kabinet sebelumnya atau tetap memperjuangkan seluruh proker yang kalian rencanakan sekarang dalam waktu yang singkat tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Bisa dilanjut. Pada 11 ahwat masih ada waktu 1 menit lebih untuk bertanya. Waktu tersisa 30 detik. Masih ada waktu untuk 11 ahwat. Dipersilakan. Maaf, aku izin bertanya. Boleh, Nuhat. Aku mau nanya untuk paslon nomor 1. Kan kalian punya acara camping se-Jawa Barat ya. Gimana cara kalian untuk menyukseskan acara ini? Sedangkan kan acara ini se-Jawa Barat. Kalian harus mengundang sekolah-sekolah se-Jawa Barat dan juga lagi ada akomodasi dari sekolah tersebut untuk ke tempat camping tersebut. Gimana cara kalian menyukseskan acara ini? Baik, terima kasih untuk Nuhat. Waktu 2 menit telah habis. Terima kasih kepada termin 4 yang telah bertanya. Dilanjut untuk paslon 1. Kami berikan waktu 2 menit untuk menjawab. Waktu 2 menit dibuka. Untuk lebih baik mempertahankan program di kabinet sebelumnya atau melanjutkan program milik kalian sendiri. Oke, masalah waktu kan kita nggak ada yang tahu ya. Dan juga sekarang lagi masa-masa pandemi seperti ini. Saya akan lebih memilih untuk melanjutkan program milik kalian sendiri. Mengapa demikian? Karena menurut saya kita harus berinovasi terus untuk membuat hal-hal yang baru. Lalu baru semisalkan ada waktu tambahan, baru kita akan melaksanakan program-program yang mungkin sudah ada sebelumnya. Dan istilahnya akan diprioritaskan terlebih dahulu yang baru ketimbang yang sebelum-sebelumnya untuk berinovasi. Oke, izin menjawab untuk yang nomor 2. Jadi untuk yang nomor 2, kita awalnya akan menjalin relasi dulu, kita akan membuat koneksi kepada orang-orang yang ada di sekitar Jawa Barat. Dan di sana tuh kita bisa lewat Instagram, bisa lewat media sosial, ataupun secara langsung. Jadi kita memperkenalkan diri dari OSIS dan menyebarkan misalkan broadcast atau flyer seperti itu, agar orang-orang tahu kalau misalkan kita ada mengadakan acara camping, dan ya kita akan mencoba sebaik mungkin untuk agar mereka bisa tertarik dengan apa yang kita rencanakan. Gitu sih.
Ada lagi yang mau ditambahkan? Oke, saya ingin menjawab. Mohon maaf, Paslon 2 masih belum ada izin untuk berbicara. Kepada Paslon 1, apakah ada yang ditambahkan? Baik. Maka dari itu, untuk Paslon 1, waktu 2 menit untuk menjawab, kami tutup. Selanjutnya, kepada Paslon nomor 2, kami berikan waktu 2 menit untuk menjawab. Waktu 2 menit, kami buka. Silakan. Izinkan saya menjawab yang pertanyaan nomor 1. Untuk kedua paslon lebih baik mempertahankan program dari kabinet selanjutnya atau melanjutkan program milik kalian sendiri. Yang pertama-tama mungkin kita akan melihat terlebih dahulu proker dari kabinet sebelumnya yang akan mampu kita kerjakan, tetapi tentu saja kita tidak lupa dengan proker di kabinet kita juga. Dan juga kita mungkin lebih akan memperhatikan, lebih akan tetap menetapkan program-program dari kabinet sebelumnya, namun kita akan mungkin lebih mengembangkan kegiatan-kegiatan yang telah dibangun oleh OSIS-OSIS kabinet sebelumnya dengan cara mungkin sedikit menambahkan kegiatan-kegiatan dan lomba-lomba yang lebih menarik lagi. Dan juga jika dari program kabinet sebelumnya yang sudah kita pertahankan mungkin ada yang memiliki kesusahan dan juga tidak sanggup untuk kita kerjakan, mungkin kita akan ganti dengan program-program kerja yang telah kita rencanakan di program kabinet yang milik kita sendiri. Masih ada waktu 38 detik, silahkan yang ingin tambahkan. Mungkin sudah cukup, Kak. Oke, untuk paslon 2 sudah cukup. Maka dari itu, waktu 2 menit kami cabut. Selanjutnya, termin 5 untuk kelas 12 Ihwan. 12 Ihwan, kami berikan waktu 2 menit untuk bertanya. Waktu 2 menit kami buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya pengen nanya dong. Sudah. Mohon maaf, dipersilakan untuk Kak Gilang dulu deh ya. Iya. Ya, jadi kan gini, kalian kan pengen buat acara-acara yang besar nih. Anggaplah kita percayalah sama kalian. Kan itu butuh dananya banyak, dana dari sponsornya banyak toh. Nah, jaminan dari kalian apa nih? Nggak ada anggota OSIS yang bakal korupsi sama dananya itu. Apa nih jaminannya? Terus ada lagi yang mau ditambahkan, Kak Razan? Tadi katanya ada. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya juga. Sebenarnya sekalian ini kan ingin menjadi ketua OSIS sampai debat dan rela bertanya-tanya begini. Pertanyaan saya, sepenting apa sih jabatan ini untuk kalian? Mungkin Kak Gilang ada pertanyaan lain? Ya, jadi kan gini, tadi katanya paslon nomor 1 mau ngadain pramuka di bawah OSIS. Padahal kan seharusnya pramuka itu di bawah sekolah kan, bukan di bawah OSIS. Kenapa sekarang tiba-tiba jadi di bawah OSIS gitu? Ada lagi, Kak Razan? Kenapa? Oke, mohon ketenangannya ya. Untuk Kak Kian, ada yang ditanyakan? Saya mau nanya sama paslon 2 nih. Tadi kan di program unggulan kalian mention e-sport. Coba deh kalian baca patch di seragam kiri kalian itu tulisannya SMA Islam Terpadu atau Taufik Mencetak Generasi Islami. Apakah e-sport mampu selaras gitu sama prinsip sekolah yang mencetak generasi Islami? Karena kalau faktanya berlawanan ini bahaya. Berarti kalian sejak awal udah mengkampanyekan bahwa kalian akan melawan prinsip sekolah. Ya, kalau mau ditarik janjinya nggak apa-apa daripada nanti nggak kecapai. Udah, Assalamualaikum. Tes. Saya izin silakan. Pertanyaan terakhir ya kepada Kak Haikal, silakan. Saya ingin bertanya, tadi kan ada program tentang ini kan, bahasa Inggris itulah. Nah, apa yang membuat kalian itu bisa memastikan kalau misalnya seluruh anggota sekolah itu mengikuti program kalian? Dan katanya kan kalian bakal ini kan bikin konsekuensi.
Nah, kalau misalnya kalian bikin konsekuensi dan kita nggak suka, apa yang bikin kalian pikir kalau misalnya kita bakal milih kalian, sedangkan acaranya kita nggak suka gitu? Baik, terima kasih kepada Termin 5 yang telah memberikan pertanyaan. Untuk mohon maaf, untuk waktunya telah habis ya Kak. Waktu 2 menit untuk bertanya kami tutup. Selanjutnya akan ada sesi menjawab kepada paslon 2. Kami berikan waktu 2 menit untuk menjawab. Waktu 2 menit dipersilakan. Sebenarnya saya akan menjawab ya. Untuk pertanyaan nomor satu, insya Allah kami percaya dengan pengurus kita bahwa mereka orang yang jujur dan bisa dipercaya, dan kita juga akan membuat laporan pertanggungjawaban yang transparan. Saya ingin menambahkan untuk yang pertanyaan nomor 1, jaminan yang akan kalian maksud saya yang nomor 2, yang sepenting apa jabatan ini untuk kalian? Menurut kita sendiri, jabatan ketua OSIS ini cukup penting, tapi bukan bermaksud jabatan yang lain tidak sepenting ketua. Karena ketua OSIS yang mengambil kendali dan juga sebagai penampungan perwakilan suara dari berbagai siswa sekolah, sehingga bisa merealisasikan keinginan bersama. Untuk Masih ada waktu, dipersilakan tambahkan. Pada paslon 2 masih ada. Oh, itu ada yang raisan enggak ya? Enggak, masih tetap di paslon 2. Oh iya. Untuk pertanyaan ketiga, kenapa pramuka di bawah OSIS sedangkan pramuka adalah program sekolah? Mungkin dengan kegiatan pramuka ini di bawah naungan OSIS, karena mungkin kegiatan pramuka ini dan juga organisasi OSIS bisa bekerja sama dan saling memberikan benefit untuk satu sama lainnya. Karena kan pramuka ini adalah kegiatan yang sebenarnya cukup besar juga ya, ada kegiatan camping dan juga pergi keluar bersama-sama, dan mungkin kegiatan organisasi OSIS ini bisa membantu mencukupi dan juga bisa membantu mengatasi kalau misalnya ada masalah dan juga ada situasi yang kurang kondusif. Jadi kedua organisasi ini, kegiatan pramuka dan juga organisasi OSIS bisa memberikan benefit untuk satu sama lain. Baik, waktu 2 menit telah habis. Masih ada 2 pertanyaan yang belum terjawab ya untuk paslon 2. Lalu dilanjut kepada paslon nomor 1. Kami berikan 2 menit untuk menjawab. Waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Interupsi, mau menjawab yang nomor 1. Oke. Kita kan memilih seseorang untuk memegang ataupun mencari dana itu nggak asal. Jadi saya akan memilah dan memilih lagi siapa yang akan memegang dan siapa yang akan mencari dana, supaya tidak terjadi korupsi dana di antara kita-kita. Oke, untuk yang nomor 3, kenapa pramuka di bawah OSIS sedangkan pramuka adalah program sekolah? Oke, pramuka memang di bawah sekolah, namun OSIS akan membantu untuk menggerakkan dan mengembangkan pramuka untuk menggerakkannya. Karena di sekolah Atofik kan belum ada nih tim inti pramuka. Jadi pramuka ini sebenarnya bagian dari kedisiplinan ya. Oke, yang nomor 5. Bagaimana jika ada siswa yang menolak hukuman tersebut? Sekali lagi, ini kan bukan kegiatan yang memaksa. Ini adalah kegiatan pembiasaan yang wajib dilakukan, tapi tidak memaksa. Wajib dilakukan untuk membiasakan kita berbahasa internasional.
suka tidak suka, ini kami memilih program ini untuk kebaikan kita masing-masing. Jadi apa namanya? Kalau misalkan kita mau buat seminggu full bisa, seminggu full dari sebulan bisa. Kita cuma ngasih sehari kok dalam seminggu. Itu dikit. Misalkan dari Senin sampai Jumat, hari Senin aja gitu. Bisa. Jadi kita udah dipikirkan lagi baik-baik untuk program ini. Kita nggak ngasih banyak waktu, maksudnya kita cuma kasih sehari aja untuk membiasakan, dan insya Allah efektif jika semuanya mau ikut dan mau berpartisipasi. Baik, waktu 2 menit untuk menjawab telah habis. Terima kasih kepada termin 5. Lanjut dengan termin 6, yaitu 12 akhwat. Diberikan waktu 2 menit untuk bertanya, waktu 2 menit. Kami mulai dari sekarang. Interupsi, saya izin bertanya. Silahkan, Kak. Untuk masing-masing paslon, menurut kalian apa value atau nilai yang ada di dalam diri kalian yang membuat kalian yakin bahwa kalian layak menjadi ketua OSIS selanjutnya? Makasih. Izin Terima bertanya kasih. juga. Silakan. Buat kedua paslon nih, kan kita sekarang akan milih kalian. Apa keuntungan yang akan kami rasakan sebagai warga sekolah jika kami memilih kalian sebagai ketua OSIS dan wakil ketua OSIS? Terima kasih. Dipersilakan untuk 12 akhwat yang masih ingin bertanya. Aku izin bertanya. Silakan, Kak. Ini pertanyaan dari aku sama Hanun. Kan tadi kan katanya OSIS, pramukanya mau di bawah OSIS ya, di bawah bimbingan OSIS. Itu tuh teknisnya tuh nanti gimana ya kira-kira? Boleh tolong dijelasin? Makasih sebelumnya. Terima kasih. Masih ada sisa waktu sedikit. Masih ada 40 detik. Dipersilakan kepada 12 akhwat yang ingin bertanya. Untuk kelas 12 akhwat. Detik. Baik, mungkin untuk sesi bertanya termin 6 kita akhiri, waktu 2 menit telah habis. Selanjutnya kepada paslon 1, kami berikan waktu 2 menit untuk menjawab. Waktu 2 menit kami buka. Ya, terima kasih untuk pertanyaan nomor 1 ya. Nilai apa yang kita miliki untuk membuat kita percaya diri untuk menjadi ketua dan wakil ketua adalah saat kita melihat dari kemarin LDKI sampai sekarang, kita merasa bahwa kita berdua ini memiliki potensi yang tinggi. Kita bisa memimpin orang-orang dan kita juga bisa melaksanakan semua amanah itu dengan baik. Jadi insya Allah dengan kita juga di luar dari itu kita sama-sama masih belajar. Jadi kita masih saling memperbaiki satu sama lain. Jadi kita masih saling bekerja sama, saling belajar untuk bekerja sama. Oleh karena itu ini menurut kami adalah sarana yang terbaik untuk melatih hal tersebut gitu. Oke, untuk nomor 2, apa keuntungan yang akan kami rasakan jika kita memilih kalian? Saya dan Pudan juga memilih program itu sesuai dengan visi misi sekolah, namun juga berbarengan dengan kemauan siswa maupun siswi. Jadi menurut saya banyak sekali pertimbangan yang sudah saya pikirkan bersama Pudan untuk membuat program-program ini dan melaksanakan program-program ini. Nomor 3, teknik pramuka di bawah OSIS bagaimana? Oke.
OSIS adalah tadi wadah bagi aspirasi. Jadi kita juga akan meriset minat dan bakat siswa apa saja sih. Jadi semisalkan kita membuat program pramuka. Sehabis itu banyak nih yang minat nih. Nah, akan kita bimbing dan akan kita ajukan ke sekolah untuk diadakannya pramuka kira-kira 2 minggu sekali lah, cukup. Tidak usah seminggu sekali, 2 minggu sekali. Karena mungkin Mohon maaf jadwalnya akan interupsi. bentrok dengan Waktu 2 menit ekskul. habis. Selanjutnya kepada paslon 2 kami berikan waktu selama 2 menit untuk menjawab. Waktu 2 menit kami buka. Izin menjawab yang pertanyaan nomor 1. Apa nilai dari diri kita yang membuat kita bisa yakin bisa menjadi ketos? Sejujurnya dari kita, nilai yang membuat kita yakin bisa menjadi ketos tuh karena menurut saya organisasi ini butuh untuk lebih dikembangkan lagi ke depannya, walaupun yang sudah hebatnya dikembangkan oleh OSIS-OSIS dari kabinet sebelumnya, dan juga kita mungkin memiliki banyak ide-ide juga, dan juga kita juga bisa menyalurkan minat-minat dari teman-teman yang lain juga dan bakat-bakat dari yang lain, dan juga mendorong potensi-potensi mereka melalui organisasi OSIS ini. Jadi dengan kita menjadi ketua OSIS dan juga wakil ketua saya sendiri, kita mungkin bisa menggerakkan dan juga mendengarkan suara-suara dari siswa-siswi dari sekolah kita untuk dijadikan kegiatan-kegiatan dan juga acara-acara yang akan kita adakan di sekolah kita. Jadi kegiatan-kegiatannya tidak hanya memberikan hiburan dan juga kesenangan, tapi juga akan memberikan manfaat dan benefit untuk diri kita sendiri. Silakan dijawab. Masih ada 10 detik. Untuk tambahan, enggak, kami pikir kami punya niat baik dan kemudian kami juga berkeinginan untuk semakin berkembangnya OSIS ini. Jadi kami pikir jika kita bisa bersama-sama, kita bisa membuat OSIS lebih maju lagi. Baik, waktu 2 menit telah habis untuk menjawab pertanyaan. Terima kasih untuk termin 6. Dilanjut dengan termin 7. Kepada Dewan Guru, kami berikan waktu 2 menit untuk bertanya. Waktu 2 menit kami buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya izin bertanya untuk kedua paslon. Menjadi ketua OSIS atau pengurus OSIS itu kan hal yang sangat berharga buat kalian. Dan menjalannya selama 1 tahun itu juga butuh perjuangan yang panjang. Dan salah satu tantangan yang nanti langsung terlihat di depan mata adalah kemampuan kalian dalam berkomunikasi dengan guru-guru, dengan komunitas sekolah, bahkan dengan manajemen sekolah. Yang ingin saya ketahui, strategi komunikasi kalian seperti apa agar program-program kalian itu bisa berjalan dengan mulus, dengan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustadz. Silakan kepada Dewan Guru yang lain, masih ada waktu 1 menit untuk bertanya. Waktu tersisa 45 detik. Kepada Dewan Guru dipersilakan.
Baik, karena waktu 2 menit telah habis, untuk termin 7, sesi bertanya kami tutup. Selanjutnya, dipersilahkan kepada paslon nomor 2, kami berikan waktu 2 menit untuk menjawab. Waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Izinkan saya menjawab untuk strategi komunikasi yang agar program kita dapat berjalan dengan baik. Mungkin kita akan kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan nanti ke depannya itu meliputi event dan akhwat, dan juga mungkin akan banyak event-event juga mungkin ke depannya, dan juga kegiatan-kegiatan harian yang mungkin bisa diadakan seminggu sekali atau seminggu 2 kali, agar hubungan kita antara siswa dan siswi di sekolah Taufik dan juga hubungan kita dengan guru-guru maupun orang-orang yang ikut berpartisipasi di sekolah menjadi baik. Dan juga kan seperti yang tadi saya bilang, perlombaan-perlombaan yang akan kita laksanakan nanti bisa menjadi sarana silaturahmi antara siswa dan siswi. Jadi agar program kita dapat berjalan dengan baik, strategi komunikasi kita itu mungkin kita akan lebih banyak melakukan banyak aktivitas-aktivitas bersama yang juga melibatkan guru-guru, dan juga masih banyak lagi orang-orang yang ikut berperan di sekolah kita. Izinkan saya menambahkan, kalau ke guru, komunikasi kita adalah bersifat diskusi, minta masukan, minta arahan, dan meminta nasihat untuk dapat saran dari guru apakah yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan visi misi sekolah atau tidak. Baik, waktu 2 menit telah habis. Dilanjut dengan paslon 1, kami berikan waktu 2 menit untuk menjawab. Waktu 2 menit kami buka. Oke. Mohon maaf sebelumnya, Ustadz Solihin, saya izin menjawab. Strategi komunikasi kalian seperti apa? Oke. Untuk strategi di dalam suatu organisasi, ya, masih di lingkungan organisasi, itu pasti sangat penting ya. Strateginya kita akan mengadakan rapat rutin, mungkin sebelum event-event besar itu dilaksanakan. Nah, kalau untuk komunikasi mencari peserta atau mencari yang ingin ikut event-event itu, kita akan menyebarkan broadcast ataupun poster-poster atau flyer kreatif di Instagram maupun di WA juga bisa, di grup-grup sekolah. Ya, itu sih strategi dari saya. Mungkin Pudan bisa menambahkan. Oke, untuk strategi komunikasi kita itu terbuka ya. Jadi kita nggak hanya berkomunikasinya itu sama OSIS aja, tapi kita juga akan meminta masukan juga kepada orang lain di luar OSIS yang kiranya bisa menjadikan tolak ukur kita sebagai bagaimana sih kita menjalankan acara ini gitu. Jadi kalau misalkan kita membuat suatu acara, kita akan tanya-tanya dulu nih ke beberapa orang, mungkin apakah setuju atau enggak, dan kira-kira alasannya bagaimana, seperti itu. Kira-kira gitu. Ada lagi yang ingin tambahkan? Atau sudah cukup? Sudah cukup? Ya, satu lagi menambahkan aja. Selain dari broadcast dan Instagram dan grup WA sekolah, kita juga akan membagikan ke teman-teman kita, lalu akan dikonfirmasi ke kesiswaan. Baik, waktu habis. Terima kasih kepada kedua paslon yang telah menjawab pertanyaannya. Maka dari itu, sesi tanya jawab dengan peserta telah habis. Oleh karena itu, agenda tanya jawab kami tutup. Baik, untuk agenda selanjutnya akan ada agenda musyawarah.
Baik, untuk agenda musyawarah, masing-masing peserta dipersilahkan untuk join ke breakout room sesuai dengan terminnya. Dan untuk para paslon, dipersilahkan untuk leave Zoom. Waktu musyawarah kami berikan selama 15 menit. Waktu 15 menit kami buka. Kepada kedua paslon dipersilahkan untuk leave Zoom terlebih dahulu, dan kepada peserta dipersilahkan untuk memasuki breakout room yang sudah kami sediakan. Baik, waktu 15 menit telah habis. Selanjutnya akan ada penyampaian hasil musyawarah dari masing-masing termin. Penyampaian akan dimulai dari termin 1. Untuk termin 1 yaitu 10 Ikhwan, kami persilahkan. Ya, saya mau menyampaikan. Silakan. Dari musyawarah yang kami laksanakan dan setelah itu ada voting, kami memberikan suara untuk paslon nomor 1. Baik, terima kasih banyak kepada termin 1 yaitu 10 Ikhwan. Dilanjut dengan termin 2 yaitu kelas 10 Ahwat. Kepada 10 Ahwat dipersilahkan. Kepada 10 Ahwat. Kepada 10 Ahwat hadir. Kalau gitu kita lanjut dulu ke kelas 11 Ikhwan. Kepada kelas 11 Ikhwan yaitu termin 3 dipersilakan untuk menyampaikan hasil musyawarahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili seluruh kelas 11 Ikhwan. Sesuai hasil diskusi kami sepakat bahwa kami memilih paslon 2 sebagai ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Terima kasih. Terima kasih banyak kepada termin 3 yaitu 11 Ikhwan yang telah menyampaikan hasil musyawarah. Dilanjut ke termin 4 yaitu 11 Ahwat. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelas 11 Ahwat ingin menyampaikan hasil musyawarah kami tadi. Berdasarkan hasil musyawarah dan hasil voting juga, kami sepakat untuk memilih paslon 2 dengan catatan bahwa paslon 2 bisa lebih aktif lagi dan bisa lebih percaya diri dalam memimpin. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada termin 4 yaitu 11 Ahwat untuk hasil musyawarahnya. Selanjutnya kepada termin 5 yaitu kelas 12 Ikhwan, dipersilakan untuk menyampaikan hasil musyawarahnya. Ya, terima kasih Nanda. Dari hasil musyawarah kami memutuskan untuk memilih paslon 2. Terima kasih. Sekian. Baik, terima kasih banyak kepada termin 5 yang telah menyampaikan hasil musyawarahnya. Lanjut kepada termin 6 yaitu kelas 12 Ahwat, dipersilakan untuk menyampaikan hasil musyawarahnya. Kepada 12 Ahwat. Iya, dari hasil diskusi tadi, kami memutuskan bahwa kami akan memilih paslon 1. Baik, terima kasih banyak kepada kelas 12 Ahwat yang telah memberikan hasil musyawarahnya. Dilanjut ke Dewan Guru untuk menyampaikan hasil musyawarahnya. Kepada Dewan Guru dipersilahkan. Baik, Bismillah. Insya Allah saya mewakili dengan Dewan Guru ingin menyampaikan hasil musyawarah Dewan Guru tadi. Dari hasil musyawarah Dewan Guru tadi, kami ataskan mengangkat nama atas nama Saudara Darel dan Saudara Kumar Budansyah, berarti paslon nomor 1. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada Dewan Guru yang telah menyampaikan hasil musyawarahnya. Untuk kelas 10 Ahwat, apakah sudah ada hasil dari musyawarahnya?
Kelas 10 Ahwat hadir. Maaf Kak, tadi kita waktu musyawarah belum sampai kesepakatan yang konkret, jadi lagi didiskusiin lagi dulu lewat WA. Baik, kalau gitu kami beri waktu selama 2 menit untuk mendiskusikan ulang. Waktu 2 menit kami buka dari sekarang. Waktu tersisa 1 menit. Jika sudah ada bisa langsung interupsi aja ya. Waktu tersisa 30 detik. Baik, waktu habis untuk perwakilan dari 10 Ahwat dipersilahkan. Iya Kak, jadinya siapa nih yang mau? Jadinya Kepada Kiara silakan. kita milih paslon 1. Baik. Terima kasih banyak kepada seluruh kelas yang telah bermusyawarah. Sebelum kita melanjut ke pengumuman, apakah dari teman-teman sekalian ada yang merasa keberatan atas hasil musyawarah yang telah kita adakan pada hari ini? Tidak, diterima Kak. Terima. Baik, sekali lagi, apakah ada yang merasa keberatan atas hasilnya? Di sini sudah dapat hasilnya, yaitu 4 termin memilih paslon 1 dan 3 termin memilih paslon 2. Baik. Interupsi, pemimpin sidang. Silakan. Boleh solusi mungkin bisa disampaikan ya dari terutama bagian siswa ya, menyampaikan ini kan mayoritas memilih paslon 1. Boleh diangkat sisi positifnya seperti apa, kemudian paslon 2 seperti apa, sehingga kita di sini bisa sama-sama legowo ya, walaupun kita dengan ini ya, sistemnya semi voting, tapi tetap kita ini karena perbedaannya hanya tipis ya, tidak terlalu jomplang. Jadi jikalau tidak ada teman-teman yang merasa keberatan dan sebagainya, maka Kak boleh dilanjut pemimpin sidang. Terima kasih. Baik, sebelumnya berarti kita coba untuk bertanya kepada teman-teman kelas 10 Iwan dulu ya, argumennya dan alasan-alasannya mengapa memilih paslon nomor urut 1. Kepada Salman Maliki tadi ya, dipersilahkan. Atau dari perwakilan dari lainnya, dari 10 Iwan hadir.
atau dari teman-teman semuanya dari 6 termin, dari termin 1 sampai 6, apakah ada yang ingin memberi argumentasi? Baik, Ya, saya izin berargumen. Kenapa saya memilih paslon nomor 2 adalah karena saya lihat dari program kerjanya ya, yang lebih menarik. Terus juga dari cara mereka menjawab, itu lebih dipikirkan dulu. Kayak gitu sih. Mungkin, terima kasih. baik, terima kasih banyak untuk Kak Nadine. Dipersilakan kepada termin lainnya yang ingin memberikan argumentasi. Kepada Fatan, dipersilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya dari 11 Ikhwan, jadi perwakilan ingin menyampaikan argumen kenapa kami memilih paslon nomor 2 karena dari segi jawaban itu ya lebih bagus jawabannya karena apa, dan juga proker-prokernya lebih realistis dan juga proker-prokernya lebih dapat dicapai dengan lebih baik daripada paslon nomor 1. Sekian. Baik, terima kasih. Untuk Faizan Hari, untuk terakhir ya ini dipersilakan. Maaf, interupsi. Saya menerima laporan bahwa untuk 10 akhwat, karena kan mereka tidak mendapatkan waktunya kurang untuk melakukan voting. Mereka melakukan voting di grup angkatan, tapi di sini ada keterlibatan dari kelas 10 Ikhwan. Jadi bisa bilang mungkin perlu ada yang namanya pemilihan suara ulang, dikarenakan kelas 10 akhwat, kelas 10 Ikhwan juga ikut mengikuti voting. Baik, terima kasih. Untuk terkait hal ini, apakah ada penjelasan dari kelas 10 Ahwat? Atau interupsi Kak, bisa di ini pemimpin sidang boleh dicoba di 10 ikhwannya, karena kan dua paslon itu kan sama-sama dari kelas 10 ikhwan ya. Betul Kak. Bisa diminta untuk tanggapan suaranya dan sebagainya. Baik, dipersilakan untuk kelas 10 Ikhwan dan 10 Ahwat. Kami minta penjelasan dan penjelasan mengenai hal ini. Bisa dijelaskan dan tanggapannya, dipersilakan. Maaf Kak, interupsi untuk menjawab. Silakan. Jadi kita tadi emang musyawarah belum nyampe mufakat yang fix, jadi tapi karena udah tinggal waktunya habis, jadi aku nggak ada di grup yang seangkatannya, jadi aku kurang tahu. Tapi yang di grup kelas aku cuman kayak ya udah, daripada kita nggak ada jawaban, kita pilih yang kelihatan mayoritas terbanyak. Waktu itu yang paling banyak disebut yaitu paslon 1. Tapi kayaknya ini perasaan saya doang, kayaknya dari angkatan kita dari kelas 10 kan karena emang seangkatan, jadi ada rasa kayak, nggak tahu ya, ini perasaan doang, ada yang kayak bias terhadap satu paslon atau paslon lain, jadi kayak nggak tahu sih, belum sepakat sih dari yang sisi 10 Ahwat. Jadi untuk saya tanya ke semua termin sekarang. Untuk hal ini, apakah ingin dilaksanakan pemilihan ulang dari 10 Ahwat atau kita biarkan mereka memilih paslon 1 seperti di awal? Interupsi, izin berbicara. Silahkan. Saya rasa kalau misalkan 10 Ahwat ada yang merasa keberatan, itu harus dilaksanakan pemilihan ulang ya. Mungkin ada yang merasa 10 Ikhwan ikut gimana ya bahasanya, menghasut atau mengajak 10 Ahwat yang lainnya, padahal mereka itu memilih paslon 2 gitu. Tapi kalau misalkan 10 Ahwat merasa tidak keberatan dengan hasil ini, ya nggak apa-apa sih, no problem. Baik, terima kasih. Kepada Haris, dipersilakan. Ya, kalau dari saya sendiri sih saya setuju ya untuk diulang lagi. Tetapi kalau misalkan dari kelas 10 Ahwatnya tidak keberatan ya tadi, ya nggak apa-apa sih, karena kan ntar ini untuk sebuah organisasi kan gitu, jangka panjang, jadi kita mikirnya gitu aja sih. Baik, terima kasih. Kepada Bang Fatwa, dipersilakan.
Terima kasih pemimpin sidang. Kalau kita berbicara kita berbicara terkait program kerja itu lebih realistis atau tidak, semua kembali lagi sih terkait komunikasi kepada semua pihak. Toh juga teman-teman saat ini bisa mengadakan lomba skala nasional, levelnya juga online, terus secara nalar dan logika juga memang bisa. Gitu kan. Nggak lupa itu pertolongan dari Allah SWT. Nggak lupa itu perlu kita ingat pertolongan Allah SWT. Satu. Kemudian juga saya kurang setuju kalau seandainya kita melakukan pemilihan ulang. Saya lebih setuju kalau seandainya kita musyawarah langsung di sini. Kita langsung musyawarah di sini. Jika seandainya mengajukan keberatan, silakan sampaikan keberatan. Kalau tidak, ya sudah. Berarti maka secara forum sudah nyatakan sepakat. Karena kalau seandainya memilih dilakukan sendiri lagi, forum sendiri lagi, dan ujung-ujungnya kita sampaikan lagi ke forum besar ini, dan ada yang merasa tidak setuju, nah itu kan sama aja kerjanya 2 kali. Itu kan kerja 2 kali. Jadi kalau seandainya ada kelas 11 akhwat yang merasa keberatan dan sebagainya, ataupun ada teman-teman yang lain yang merasa keberatan dan sebagainya, silahkan bisa ajukan argumen, ajukan bukti, kembali lagi, kita di sini sama-sama menentukan siapa yang lebih baik akan membawa OSIS menjadi lebih baik lagi, kayak gitu. Dan juga waktu kita terbatas, khawatir mengganggu waktu teman-teman yang lain. Saya kan agenda ini kita akad dengan teman-teman itu sampai jam 3 sore. Terima kasih, Kak. Terima kasih banyak kepada Bang Fadl. Berarti baik ya, kita coba untuk musyawarah di sini. Kalau dari hasil pemilihan dari 7 termin, sudah bisa terlihat dengan jelas bahwa yang menang adalah paslon 1. Nah, sebelumnya saya tanya sekali lagi, apakah ada yang merasa keberatan? Jika ada, mohon mengajukan argumen-argumennya. Oke, saya izin berbicara. Silakan. Saya keberatan karena musyawarah ini ditentukan oleh voting, di mana tiap angkatan memiliki 1 suara. Di mana yang tadi kondisinya adalah 10 akhwat memiliki suara terakhir, di mana yang menentukan untuk menang 1 atau 2. Tapi untuk suara 10 akhwat ini bisa dibilang tidak bersih, dikarenakan kurangnya tidak mencapai mufakat untuk kesepakatan 10 akhwat ini. Baik, terima kasih kepada Faiz. Tapi balik lagi di sini yang saya tanyakan adalah apakah jika paslon 1 yang dijadikan ketua dan wakil ketua OSIS, apakah ada yang keberatan? Baik, tidak ada yang keberatan, dan di sini argumen dari Faiz yaitu tidak tercapainya mufakat di pemilihan 10 akhwat. Saya minta kepada Kiara untuk bisa menjelaskan lebih detail lagi bagaimana pemilihan dari kelas 10 akhwat tadi. Agar di sini karena di sini satu-satunya yang keberatan adalah Faiz, yaitu tidak tercapainya mufakat di 10 akhwat, di kelas 10 akhwat. Kepada Kiara hadir? Hadir sebentar ya, Kak. Atau dari teman-teman yang lain, waktu kita terbatas ya. Mohon untuk segera direspon. Kelas 10 akhwat. Saya berikan waktu 10 detik. Jika tidak ada respon, maka hasil musyawarah kita tentukan. 10, 9. Interupsi, Kak. Silakan. Izin menjawab. Untuk di kelas IPA sendiri tadi tuh 10 IPA sendiri tadi votingnya juga masih kayak buru-buru, terus belum capai mufakatnya itu, mufakat dealnya itu mau apa. Jadi tadi juga jawaban dari Kiara kayaknya itu 10 IPS doang sih, Kak. Jadi 10 IPA-nya tuh belum memberikan musyawarahnya gitu.
Berarti memang benar dari kelas 10 ahwat belum mencapai mufakat. Kira-kira kita langsung diskusi di sini aja ya. Kepada 10 ahwat saya tanya, ini kesempatan terakhir memilih paslon 1 atau paslon 2. Jika tidak ada jawaban selama 10 detik, maka kita tetapkan 10 ahwat memilih paslon 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Maka dari itu kita tetapkan hasil musyawarah pada sore hari ini adalah terpilihnya paslon 1 sebagai ketua dan wakil ketua OSIS. Terima kasih kepada ketujuh termin yang telah bermusyawarah pada hari ini. Saya tutup agenda musyawarah pada hari ini. Saya tutup. Untuk saat ini kita tunggu untuk kedua paslon untuk hadir kembali di ruangan Zoom meeting. Baik, kepada kedua paslon apakah sudah hadir? Hadir, Kak. Baik, yang lainnya? Kepada kedua paslon? Untuk Kumara dan Hanaru, apakah sudah ada infonya dari Darel dan Taufik? Lagi masuk mungkin. Ini mau diinfoin. Ini saya udah masuk. Oke. Baik, karena waktu kita terbatas, maka akan segera saya umumkan ketua dan wakil ketua OSIS yang terpilih. Baik, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, ketua dan wakil ketua OSIS yang terpilih periode 2022 dan 2023 dijatuhkan kepada Darel Izaki dan Kumara Pudansyah. Baik, selamat kepada Darel dan Kumara. Semoga kalian bisa menjaga amanah dengan baik. Dan kepada Taufik dan Hanaru, semangat dan selamat mengemban amanahnya juga. Sebelum sesi ini kami tutup, mari kita dengar sepatah dua patah kata dari ketua OSIS terpilih 2022-2023 kepada Darel Izaki. Waktu dan tempat kami persilahkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya terpilih sebagai ketua OSIS SMA ITE Taufik. Dan insya Allah saya akan amanah dan saya akan bertanggung jawab. Saya juga akan disiplin terhadap pekerjaan-pekerjaan saya. Saya juga mau bilang terima kasih buat teman-teman, tim sukses saya yang udah support saya sampai sini. Semuanya makasih, kalian keren banget. Kece lah pokoknya. Baik, maka dari itu telah selesai semua agenda pada sidang luar biasa OSIS SMA ITE Taufik, debat dan pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS periode 2022-2023. Maka dari itu, dengan ini sidang luar biasa OSIS SMA ITE Taufik, debat dan pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS periode 2022-2023 dengan resmi ditutup. Baik, terima kasih Kananda. Selesailah acara kita pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun kalimat.
Mari kita tutup dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, istighfar sebanyak 3 kali, astagfirullahaladzim, 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 dan doa kafaratul majlis. Subhanallah mau bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Andika Bagus Wicaksana bersama rekan saya Nazalah Hanif Aknati, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Makasih. kita menyampaikan? Oh, sudah pada live ya? Ya sudah. Sudah boleh Pak? Mau nyampe? Ada itu program apa namanya donor darah untuk siswa. Tolong bisa ikut dan daftar ya. Nanti OSIS bisa membantu untuk memobilisasi ya. Ya, siap. Siap Ustadz. Terima kasih banyak atas Terima kasih banyak ya. Terima kasih Pak. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum Terima kasih warahmatullahi semuanya. wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Ustaz, terima kasih semua. Semuanya.